Ini sekarang saya Kakak Yamini Melati Yamini Turia, dan saya Putri Soleka lagi di kampungnya Kakak Yamini Melati Yamini Turia. Dan saya di kampung ini ternyata sejuk sekali. Kampungnya Kakak Yamini itu indah sekali. Walaupun kampungnya Kakak Yamini Melati Yamini Turia rumahnya masih gubuk dan rumahnya kebanjiran dan kebocoran, harus ngungsi di rumah adiknya. Tapi Putri Soleka terasa nyaman sekali di rumah Kakak Yamini Melati. Dekat sungai, sungainya dekat sekali. Kalau mandi di sungai, Putri Soleka juga ikut mandi di kali. Dan kalinya dekat sekali. Kakak Yamini Melati Yamini Turia kalau ngambil air buat masak, ngambilnya tempatnya jauh sekali, di dekat sawahnya Mbok Dewar katanya. Itu dari air bersih dari Pakados. Maklum Kakak Yamini Melati Yamini Turia kan masih miskin, rumahnya masih gubuk, masih nunggu bantuan dari Bapak Lurah katanya, tapi belum dapat bantuan. Ya, sebenarnya Putri Soleka kasihan sekali sama Kakak Yamini Melati Yamini Turia. Dia itu memang benar-benar janda miskin. Dia punya anak 3, punya cucu 1. Tapi Kakak Yamini Melati Yamini Turia itu orangnya sabar sekali. Dia suka menolong orang, suka membantu orang. Apalagi di kampung Desa Kembang Beringin Serumbung ini banyak sekali orang yang pasang pesugihan. Tapi Kakak Yamini Melati Yamini Turia itu suka membantu orang, suka menyembuhkan orang yang kena santet. Dan Kakak Yamini Melati Yamini Turia sebenarnya pengen kembali ke Jakarta. Bolak-balik ditelepon Yayasan Sugesti untuk kembali kerja. Cuma Kakak Yamini Melati Yamini Turia masih ingin di kampung karena dia punya tanggung jawab untuk bisa memberantas virus corona. Iya, benar sekali. Apalagi sekarang ini Gunung Merapi di kampungku ini dekat sekali. Memang sih di kampungku Desa Kembang Beringin Serumbung ini sama di Gunung Merapi memang jaraknya jauh. Cuma kalau di jaraknya istrinya, rumahnya adikku punya istri itu rumahnya dekat Gunung Merapi, jaraknya 5 km. Jadi harus ngungsi. Tapi kalau di kampungku tidak dianjurkan untuk mengungsi. Tapi kalau memang dianjurkan untuk mengungsi, saya tidak mau mengungsi. Masalahnya Mbah Buyutku, Mbah Kakungku, Mbah Putriku tidak mengizinkan untuk mengungsi. Masalahnya itu ada perubahan alam. Gunung Merapi meletus atau Gunung Merapi terbelah 3 ini sebenarnya bukan Gunung Merapi untuk meletus. Walaupun di TV gencar-gencarnya berita awas waspada Gunung Merapi mau meletus, itu sebenarnya tidak benar. Gunung Merapinya tidak meletus, Gunung Merapinya tidak apa-apa, memang waspada. Memang Gunung Merapinya terbagi 3 bagian. Tapi saya semalam sudah menyelidiki, sudah menerawang langsung. Saya langsung datang ke kerajaan Gunung Merapi, langsung menanyakan langsung tentang keadaannya. Ternyata Gunung Merapi terbelah jadi 3 itu untuk bergabung dengan saya, Yamini Melati Yamini Turia, untuk membantu saya memberantas virus corona. Begitu katanya. Jadi semua tetangga-tetangga di kampungku tidak perlu mengungsi, tidak perlu khawatir.
Kalau Gunung Merapi tidak meletus. Gunung Merapi memang waspada. Waspada yang mengungsi itu yang dekat Gunung Merapi. Sebenarnya Gunung Merapinya tidak meletus karena itu perubahan alam, perubahan cuaca. Karena menurut ramalan saya, Gunung Merapi terbelah jadi 3 itu karena disebabkan satu, sekarang di dunia ini kebanyakan yang pada pasang pesugihan dan kebanyakan juga yang pada pakai ilmu hitam, yang pada percaya dengan ilmu gaib, ilmu setan, ilmu iblis. Jadi Gunung Merapi itu jadi terbelah 3 begitu. Sebenarnya Gunung Merapi nomor 1 itu wallah alam. Gunung Merapi yang nomor 1 itu yang utama. Dia tidak terbelah apapun. Kalau menjadi terbelah 3 itu karena yang gunung kedua, yang gunung maupun yang ketiga itu adalah gunung yang menyerupai Gunung Merapi. Itu karena disebabkan sudah perubahan Gunung Merapi sendiri. Karena sekarang Gunung Merapi itu tempatnya neraka jahanam. Kalau masuk ke Gunung Merapi itu ternyata itu kawah yang cukup panas sekali. Yaitu di situ itu tempatnya neraka jahanam. Memang saya orang desa Kembang Beringin Serumbung Magelang. Seumur-umur saya belum pernah datang ke Candi Borobudur, belum pernah datang ke Gunung Merapi, belum pernah datang ke Parangtritis tempatnya Nyi Loro Kidul Nyi Blorong maupun pantai Segoro Kidul yang buat persembahan untuk pesugihan-pesugihan. Itu saya dilarang. Karena apa? 5 tempat saya tidak boleh datang ke situ. 1, Gunung Merapi. 2, Gunung Salak. 3, Gunung Kali. 4, Parangtritis tempatnya Nyi Loro Kidul Nyi Blorong. 5, yaitu gunung yang paling angker di daerah Magelang sini. Sebenarnya tidak boleh disebutkan karena saya sendiri juga tidak boleh datang ke situ. Karena dari 5 gunung maupun 5 tempat ini semuanya tempatnya yang buat persugihan. 1, Gunung Merapi. 2, Gunung Kawi. 3, Gunung Salak. 4, Parangtritis tempatnya Nyi Roro Kidul Nyi Blorong. 5, Candi Borobudur. Itu 5 tempat itu sudah buat tempat orang pada percaya pada pasang pesugihan. Makanya saya tidak mau datang ke situ. Masalahnya apa? Itu tempat yang menyekutukan Allah, tempat yang dibenci oleh Allah, tempat yang dimurkai Allah. Sejujurnya saya ini paranormal yang kondang, yang baik hati, yang jujur. Saya tidak boleh percaya kepada yang pasang pesugihan. Karena apa? Itu akan menjerumuskan kita sendiri untuk masuk ke neraka jahanam. Memang benar, saya bisa menerawang, bisa memberantas virus corona itu karena izin perintah Allah. Saya menerawang dan memberantas virus corona itu ternyata apa, Putri Soleha? Musuh-musuhku itu ternyata makhluk-makhluk gaib dari neraka jahanam. Dan wajar saja kalau Gunung Merapi terbelah jadi 3 itu dikaitan
ya dikaitkan satu karena banyak yang pada pasang pesugihan, dua disebabkan karena banyak yang pada percaya ilmu gaib. Jadi kalau saya soal gitu-gituan saya enggak percaya begitu. Jadi Putri Soleka harus tahu kalau sekarang memang benar di TV, di televisi lagi disiarkan, lagi gencar-gencarnya kalau Gunung Merapi meletus. Itu tidak benar. Gunung Merapi memang benar terbelah jadi 3, tapi saya tidak takut untuk mengungsi karena aman-aman saja. Ada saya ini alhamdulillah aman. Gunung Merapinya tidak meletus. Gunung Merapinya memang benar terbelah jadi 3 bagian. Itu sebenarnya tidak apa-apa karena ini lagi ada perubahan alam untuk bisa memberantas virus corona. Jadi saya saat ini sedang berada di kampung. Karena apa? Karena saya supaya lebih dekat dengan Mbah Buyutku, Mbah Kakungku, Mbah Putriku, dan leluhurku, dan lebih dekat lagi dengan Allah yang menciptakan seisi seluruh alam dunia ini. Memang Gunung Merapi sedang diuji, sedang terbelah jadi 3 bagian. Itu sebenarnya tidak membahayakan buat rakyat di Jawa Tengah. Memang yang dekat Gunung Merapi waspada, suruh mengungsi. Itu sebenarnya aman-aman saja, tidak perlu mengungsi karena Gunung Merapi terbelah jadi 3 itu karena apa? Karena ada perubahan alam. 1, Gunung Merapi yang nomor 1 itu memang sudah tempatnya, yaitu tempatnya neraka Jahana. Memang sudah tempatnya di Gunung Merapi yang sangat panas sekali. Memang saya sendiri juga belum bisa masuk ke situ karena tidak boleh. Tapi kalau saya menerawang maupun bisa lebih dekat masuk ke Gunung Merapi saya bisa. Cuma kalau saya masuk memang saya belum pernah karena saya tidak diizinkan datang ke tempat 5, yaitu yang dilarang oleh Mbah Buyutku, Mbah Kakung, Mbah Putriku, oleh Allah sendiri melarangku. 1, saya tidak boleh datang ke Gunung Merapi. 2, saya tidak boleh datang ke Gunung Kawi. 3, saya tidak boleh datang ke Gunung Salak. 4, saya tidak boleh datang ke tempatnya Nyi Roro Kidul Nyi Blorong, yaitu Parangtritis, Pantai Segoro Kidul. 5, ke Candi Borobudur. Seumur-umur saya memang belum pernah datang ke situ. Karena apa? Karena saya lagi diuji untuk menjadi paranormal kondang yang baik hati, yang jujur. Saya harus bisa lebih menyesuaikan diri. Jadi saya tidak boleh sembarangan. Begitu. Memang benar Gunung Merapi sekarang ini sedang terbelah 3 bagian. Sebenarnya itu aman-aman saja. Wajar saja ya aku ceritakan. Kalau Gunung Merapi dulu di tahun 2010 itu terjadi ada wedhus gembel dan bertepatan barengnya Mbah Marijan, juru kunci Gunung Merapi, tepatnya meninggal. Itu karena apa? Karena Mbah Marijan 1 tidak mau mengungsi. Dan waktu itu saya sendiri
Waktu itu saya lagi mengungsi di Jakarta, ngikut suamiku, ngikut Bapak Melati. Dan waktu itu saya lagi melahirkan putra anakku yang sekarang di pondok pesantren. Dia memang lahirnya pas tepat barengnya anak putra kerajaan yang di Gunung Merapi. Memang benar cucunya atau buyutnya itu ada yang melahirkan laki-laki, itu pas bertepatan barengan dengan saya. Waktu itu saya juga melahirkan putra saya waktu itu melahirkannya itu di Jakarta, di Tangerang, pas tanggal 3 Oktober 2010. Pas itu waktunya itu barengan Mbah Marijan meninggal, yaitu pas Gunung Merapi meletus, pas terjadi wedhus gembel itu. Nah, itu waktu itu memang saya belum bisa menerawang dan belum bisa melihat barang yang kasat mata, itu belum bisa karena waktu itu saya umurnya masih 30 tahun, jadi saya belum diizinkan. Dan sekarang saya umurnya udah 40 tahun, kelahiran saya 77, jadi udah 43. Saya sudah bisa menerawang dan memberantas virus corona, dan bisa menerawang Gunung Merapi. Kalau Gunung Merapi sekarang terbelah jadi 3 bagian itu wajar saja, karena Gunung Merapi terbelah jadi 3 bagian itu karena mau membantu saya untuk bisa memberantas virus corona dengan izin perintah Allah. Insya Allah nanti pada malam tahun baru pas jam 12 nanti akan ada gerhana bulan purnama. Itu bertepatan dulu saat saya pas dilahirkan pada tanggal 31 Desember 1977. Waktu itu memang pas malam bulan purnama. Saya lahirnya jam 12 dan waktu itu juga pas 40 harinya kata Mbah Buyut, Mbah Kakung, Mbah Putriku waktu sebelum meninggal dulu pernah berpesan kepada saya, pernah cerita kalau saya dulu waktu bayi 40 hari memang benar saya pernah dibuang di kali Jlegong, dikeleki, disediain yaitu 7 kembang, yaitu kembang 7 rupa, dan sesajen semua udah disiapkan, entah susu botol maupun bedong maupun jarik maupun untuk membedong saya. Memang waktu itu saya bayi 40 hari saya belum tahu apa-apa. Waktu itu saya digundul sedikit, tapi waktu saya dikeleke di kali itu orang tuaku kaget, simbokku, bapakku, dan Mbah Buyut, Mbah Kakung, Mbah Putriku juga kaget. Karena apa? Karena ada perubahan dengan kondisiku dulu. Saya itu cuma digundul sedikit, tapi kenapa? Dari jam 12 sampai jam 3 pagi orang-orang pada bergadang menunggu saya supaya biar enggak keli. Dari Sungai Kalijregong itu kan cukup deras, jadi saya sengaja dikelek. Waktu itu memang belum ada lampunya masih sentir, masih oncor bambu, masih pakai minyak tanah, masih pakai petromas. Zaman dulu masih angker itu Kalijregong, sekarang juga masih angker. Tapi saya tidak takut malam-malam datang ke Sungai Kalijregong maupun ke sungai saya sendiri juga angker. Cuma saya itu permisi saja kalau saya datang ke sungai malam-malam. Karena apa? Di sungai itu memang benar-benar ada penunggunya. Jadi kita harus permisi kepada Mbah Buyut, Mbah Kakung, Mbah Putri, leluhur kita, begitu. Kalau Gunung Merapi terbelah jadi 3 ini sebenarnya bukan meletus, ini karena perubahan alam, begitu. Jadi pihak YouTube jangan khawatir kalau Gunung Merapi terjadi 3 belah, itu tidak
Gunung Merapi tidak meletus. Itu karena perubahan alam. Jadi kalau sekarang di televisi lagi gencar-gencarnya waspada Gunung Merapi meletus, itu tidak benar. Karena saya sudah bisa menerawang langsung kalau Gunung Merapi terbelah jadi 3 bagian itu bukan meletus, karena itu perubahan alam. Karena untuk bisa membantu menerawang dan memberantas virus corona, begitu. Saya sengaja pulang ke kampung ini karena apa? Karena saya disuruh Mbah Buyut, Mbah Kakung, Mbah Putri untuk bisa menerawang dan memberantas virus corona untuk seluruh dunia, bukan untuk pribadiku sendiri. Begitu. Kepada pihak YouTubeku, kepada pihak media sosialku, jangan khawatir, dan kita tidak boleh mendahului perintah Allah. Meskipun saya bisa menerawang apa saja yang tidak kasat mata, saya tidak mau mendahului perintah Allah. Sebelum di kampungku ini, sebelum terjadi Gunung Merapi meletus maupun Gunung Merapi terjadi 3 bagian itu, saya sudah dikasih tahu terlebih dahulu. Tapi saya tidak boleh sembarangan ngomong apa-apa kalau belum ada fakta, kalau belum ada tanda bukti, begitu. Jadi sekarang kepada seluruh dunia nggak usah khawatir kalau Gunung Merapi terbelah jadi 3 bagian ini bukan Gunung Merapi meletus, melainkan perubahan alam untuk bisa membantu menerawang dan memberantas virus corona. Begitu. Karena nanti insya Allah pas jam 12 nanti akan ada gerhana bulan purnama. Itu menurut ramalan saya. Jadi perkenalkan, nama saya Yamini Melati Yamini Turia, dan saya Putri Soleha. Ya begitu, Putri Soleha. Putri Soleha mau nyanyi apa? Putri Soleha mau nyanyi